Nah, karena masalahnya sebagian orang itu tidak bisa membuat usul pak karena nggak tahu mulainya dari mana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cara mudah. Di masa pandemi COVID-19 ini juga kita bertepatan dengan bulan Ramadan dan bulan juga dimana kita sebagai guru, terutama yang pegawai negeri, ini ada kesempatan untuk usul pak ya, usul pak atau penetapan angka kredit, bahkan mungkin yang sudah 4 tahun, artinya yang sudah punya SK-nya di tahun 2016, 16, 17, 18, 19 ini sudah bisa usul sebenarnya, yang usul dari kemarin di bulan November atau kalau nggak sempat di bulan ini. Apalagi kalau SK-nya itu sudah tahun 2016 ke bawah, 2015 atau 2014 itu sudah sangat layak untuk usul pak. Cuma banyak permasalahan yang kita temukan dari hasil diskusi melalui jejaring sosial baik di WA, Facebook, sehingga mendorong saya untuk coba menulis ya coretan-coretan gitu ya. Nah, jadi ada yang mengatakan lega rasanya akhir tahun 2019 tadi bisa usul pak untuk naik pangkat. Ternyata gampang katanya, tinggal ganti-ganti data seperti edit RPT. Nah, karena masalahnya sebagian orang itu tidak bisa membuat usul pak karena nggak tahu mulainya dari mana, tapi setelah mereka mempunyai guide atau mempunyai file-file untuk yang mereka tinggal penyesuaian dengan data diri, kemudian pengembangan diri yang dimiliki, ternyata mereka bisa. Bapak Ibu guru tentunya pernah mengalami masalah yang sama seperti saya dulu waktu nyusun part pertama kenaikan pangkat tahun 2014 ya, 14 juga mengalami masalah yang sama karena mulai dari 2014 itu kita menggunakan pola baru. Nah, tentunya dari pengalaman itu saya coba berbagi, sharing informasi. Banyak teman-teman yang tidak mau ngurus, tidak bisa tembus, tidak bisa lolos gitu ya. Padahal coba hitung, jika kita 1 tahun saja terlambat naik pangkat, selisih dari kenaikan gaji kita ya. Saya besarkan, ini tulisan saya sendiri. Selisih dari keterlambatan kita itu dari golongan awal itu paling kecil itu 150.000 per bulannya. Bahkan ada yang lebih dari itu ya. Kalau 150.000 per bulan, artinya jika kita tertunda tidak naik pangkat golongan 1 tahun, uang yang kita sia-siakan itu 150.000 kali 12, yakni 1.800.000. Wow, sangat sayang sekali. Seharusnya uang ini kita terima di tahun yang lalu. Kalau kita umpamanya tahun ini baru naik gitu kan. Itu selisih kenaikan terendah. Bagaimana kalau kenaikannya itu mencapai 200.000 atau 250.000 per bulan? Tentu tambah banyak lagi rupiah yang kita sia-siakan, padahal mungkin jika kita manfaatkan itu, Masya Allah ya, kita bisa mendapatkan 2 kali lipatnya ya, jadi sekitar 3.600.000. Nah, cuma masalah utama tidak usul pak ya, bukan tidak mau, tapi yang pertama yang kita hasil diskusi kita itu banyak yang nggak tahu caranya, kayak apa sih, dari mana memulainya, ini sudah ada seperti ini, apa yang dikumpul nggak tahu, kemudian bingung data apa yang dikumpul, karena memang kadang-kadang sebelumnya itu juga dibantu-bantu aja. Bahkan ada yang mohon maaf di beberapa instansi tertentu nggak ngerti, yang penting ngasih gitu aja ya. Aduh, sayang sekali ya. Nah, kemudian katanya sulit dan ribet ya. Nah, ada lagi yang katanya harus pakai
ya duit untuk apa namanya nyogok gitu ya. Nah, kemudian fakta yang kawan-kawan kami alami, banyak juga yang bayar pakai duit bahkan gagal di tahun mulai pengajuan 2014 ya. Ya karena memang nggak bisa lagi, tidak keluar ya. Nah, ada juga yang ya syukur tidak ikut-ikutan ya. Nah, kemudian ada juga yang belajar menekuni step by step menyusun pembuatan SK itu dengan guide. Ya alhamdulillah 100% SK keluar dan nggak pakai nyogok. Memang ada biaya-biaya untuk, sayang sekali ya, memang ada biaya yang harus dikeluarkan, jelas ada ya. Yang pertama yakni beli kertas 1 rem. Ini minimal ya, minimal 1 rem. Setahu saya sih nggak lebih dari ini ya, bahkan kadang-kadang sisa. Saya sarankan kertasnya itu kalau bisa A4 aja, jadi enak menjilidnya ya dan rapi. Nah mungkin ada juga biaya fotokopi ya untuk penggandaan untuk kertas satunya. Kemudian ya tinta kalau sudah punya, dan ini mungkin bisa juga dikerjakan di sekolah ya, tidak perlu tinta, kertas cover mungkin yang kita beli ya. Kemudian perlu lakban, staples, binder klip, dan tes plastik ya, karena setiap kenaikan golongan itu beda-beda. Nanti yang golongan 3A 3B itu warnanya kuning gitu kan, nanti yang 3C 3D warnanya biru, yang 4A itu merah. Nah seperti itu ada aturannya ya. Maka ini sangat penting, kita perlu master filenya untuk penyusunan pak itu untuk memudahkan kita ya. Tinggal mana sih tahapannya. Kadang ada yang sudah punya apa namanya file-filenya, tapi ini dari mana, nanti urutannya seperti apa. Nah itu ya. Terus persyaratannya apa saja. Nah maka kita harus tahu juga ini loh, syarat pak untuk tiap pangkat dan golongan itu, ini yang wajib dipenuhi. Kalau belum punya ini, biar berkas kita banyak nggak mungkin lolos. Nah kita lihat di sini ya, di learning ini kita lihat diambil dari buku ya, buku guru ini ya. Yang pertama adalah untuk kenaikan dari 3A 3B. 3A 3B itu penting kita punya pengembangan diri 3. Apa sih itu pengembangan diri? Kan itu pertanyaannya ya. Pengembangan diri itu ya pelatihan minimal kita punya 3 sertifikat. Kalau nggak punya sertifikat minimal, kita nggak pernah ikut pelatihan, maka kita boleh menggunakan apa namanya sertifikat dari kegiatan MGMP selama 1 tahun itu nilainya 1. Nah itu kita susun, buat laporannya seperti apa. Nah itu kegiatannya apa saja, nanti diajukan ke kabupaten ataupun ke Kementerian Agama kabupaten. Nah, di dinas ya di dinas untuk mendapatkan sertifikat itu nilainya 1 tahun. Jadi sangat cukup karena ini rata-rata 4 tahun. Nah belum perlu ada publikasi ilmiah, belum perlu ya untuk 3A ke 3B. Tapi kalau untuk usul sebaiknya ada ya, sebaiknya ada. Apakah itu membuat PTK atau membuat makalah tinjauan ilmiah ataupun membuat semacam resum gitu ya, bang soal gitu. Nah kemudian 3B ke 3C itu 3 pengembangan dirinya dan ininya 4. Bisa dilihat di sini ya seperti ini. Ini sudah baku, tidak boleh tawar menawar. Nanti untuk penjelasan tentang publikasi jenisnya ini itu beda-beda lagi, nanti ada ketentuannya ya, apa yang harus disiapkan. Nah ini di sini ada ya. Adapun ragam publikasi ilmiah sebagai berikut. Untuk yang dari 3A 3B kan nggak ada masalahnya. Nah kalau 3B ke 3C itu masih bebas, pada jenis karya publikasi ilmiah dan karya apa saja boleh masih ya, belum ada yang diwajibkan. Demikian juga 3J ke 3D itu belum ada. Tapi di sini kadang-kadang orang, wah ini belum punya PTK, dan Anda harus, ini aturannya ya. Nah, kapan PTK itu ada? Kalau kita dari 3D, yang ini ya, 3D yang ini, saya perlihatkan.
3D ke 4A itu baru wajib dari 8 pengembangan diri ini, 8 publikasi ilmiah atau karya inovatif ini, 1 minimal laporan PTK, penelitian. Nah itu. Nah nanti kalau dari 4A ke 4B ini wajib minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian yang sama seperti ini dan 1 artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Nah demikian juga dan seterusnya, ini ada ketentuan. Nah ini penting kita ketahui supaya nanti berkas kita jangan banyak numpuk-numpuk tetapi tidak memenuhi syarat wajibnya. Ini yang biasanya kita gagal. Kembalikan lagi, nggak memenuhi syarat. Kita bikin macam-macam, tapi syarat wajib yang di sini di 4A ke 4B ini atau yang dari 3D ke 4A ini nggak kita penuhi, ya nggak bakalan diloloskan karena kita tidak membuat syarat wajibnya gitu, di publikasi ilmiah dan atau karya inovatif ya. Nah ini ada keterangan untuk kenaikan pangkat golongan 3D ke atas, jumlah publikasi yang berbentuk diktat, kayak terjemahan atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah, buku pedoman guru paling banyak 1 buah. Ingat ya, yang ini 3D ke atas, jadi buku pedoman gurunya hanya 1 yang dinilai. Kalau yang di anunya boleh aja. Nah, ini paling gampang nih buat buku pedoman guru ya. Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Yang beratnya bikin 1 aja lah ya. Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Nah, terus tahapan-tahapannya bagaimana? Nah, di buku saku yang saya susun ini, kita harus tahu apa yang kita perlukan. Jadi, dalam penyusunan ini, kalau SK kita itu sudah di tahun 2014 ke atas, maka kita hanya memerlukan 2 dokumen. Berkas 1 dan berkas 3 nantinya. Tetapi kalau kita SK kita terakhir itu di bawah tahun 2014, misalkan SK terakhir kita tahun 2013 atau 2012, maka kita akan memerlukan lagi berkas 2 namanya. Berkas 2 itu terkait penilaian di bawah tahun 2014, apakah itu 2013, 2012 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat sekarang berkas 1. Berkas 1 itu isinya apa saja? Berarti kita siapkan ini, surat pengantar dari satuan kerja. Artinya surat pengantar dari sekolah kita ke kabupaten, baik ke dinas kabupaten maupun ke Kementerian Agama di kabupaten, mengantarkan, menjelaskan. Kemudian kita fotokopi sah, maksudnya ini fotokopi yang sudah dilegalisir SK PAK-nya, PAK terakhir kita. Nah, kemudian fotokopi sah SK CPNS PNS, kemudian fotokopi ijazah dan transkrip yang ada legalisirnya kalau memang ijazahnya belum dipakai, kemudian fotokopi sah kartu pegawai baik yang baru maupun yang lama, karena ada yang kartu pegawai itu ada yang elektronik, ada yang enggak, dengan semuanya fotokopi. Kemudian konversi NIP ini biasanya ada juga. Kemudian fotokopi sah pangkat terakhir kita ya. Nah, kemudian kalau kita umpamanya pernah mutasi di masa kita mau pengajuan itu dilampirkan. Kemudian sasaran kerja pegawai atau SKP ini biasanya dimintanya hanya 2 tahun terakhir. Tapi saran saya itu buat aja setiap tahun pengumpulan, nanti dihasilkan, karena kebanyakan SKP itu waktu kita buat 2 tahun sebelumnya itu asal, nggak sesuai dengan bukti fisik yang mau kita laporkan. Jadi nanti itu kita buat yang benar-benar sesuai bukti fisiknya. Nah, ini berkas 1. Lalu berkas 2 itu apa? Nah, ini ya, seperti saya katakan tadi, kumpulkan berkas 2. Ini khusus jika SK PAK Anda terakhir di bawah tahun 2013. Artinya 2013 ke bawah. Nah, ini pola penilaiannya pakai dupak yang lama. Dupaknya beda lagi ya. Bukan beda dupak yang seperti sekarang. Ya, dupak model dulu masih boleh dirapel 2 tahun, 3 tahun. Kemudian surat pernyataan melaksanakan kegiatan kegiatan belajar mengajarnya itu nanti dicentangi gitu ya, ada formatnya ya. Kemudian SK pembagian tugasnya, ijazah tangkif, surat izin belajar jika membawa ada masa kuliah baru di luar gelar kesarjanaan di SK.
Kemudian bukti fisik pengembangan diri ini pun hanya untuk sertifikat saja, nggak perlu laporannya ya, di dokumen 2 ini ya. Nah kemudian di dokumen 3-nya, nah itu mulai 2014 ini sudah dipisah. Berkas 3 tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan seterusnya. Tergantung SK kita terakhir kapan. Kalau memang SK-nya misalkan 2016 terakhir, ya berarti kita susun mulai 2017 ya, 2017, 18, 19 gitu ya. Nah, apa saja yang kita susun di berkas 3 ini? Itu pertama daftar usul penetapan angka kreditnya, dupaknya. Di channel saya di Cara Mudah itu sudah ada contoh dupak dan bagaimana pengisiannya, termasuk SKP-nya ada semua. Silahkan cek di channel Cara Mudah, di channel ini juga ya. Kemudian surat melaksanakan tugas pembelajaran ya, ini seperti apa contohnya. Kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, 1 lembar juga. Kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru, ini 1 lembar juga. Kemudian ada fotokopi legalisir ya, pembagian tugas guru. Kapan? Tahun berkas ini, misalkan tahun 2014, berarti yang tahun 2014 semester 2 dan semester 1. Ingat, semester 2 dan semester 1-nya. Semester 2 ditandatangani Januari, semester 1-nya ditandatangani bulan Juli biasanya. Nah, itu dimasukkan ke sini. Termasuk tugas penunjang, SK pembagian tugas mengajarnya dan lain sebagainya, yang biasanya 1 bundle ya. Nah, kemudian di akhir itu ada PKG-nya, penilaian kinerja gurunya. Nah, terus kalau umpamanya ini di sini mempunyai pengembangan diri, ada tugas penunjang, maka di bagian terakhir sini nanti yang dijilid-jilid itu berupa laporan pengembangan diri, publikasi ilmiahnya, kemudian unsur penunjangnya ya. Kalau publikasi ilmiah itu covernya warna putih, kemudian publikasi ilmiah itu warna hijau, kemudian karya inovatif covernya warna merah, dan untuk unsur penunjang itu covernya warna biru. Nah, seperti itu aturannya, nggak boleh tertukar-tukar, nanti nggak lolos kalau berkasnya aja nggak sesuai aturan gitu ya. Nah, itu aturannya seperti itu ya. Nah, kemudian klip berkas dan belilah kertas coretan isi dari berkas yang diklip untuk memudahkan mengisi SKP. Ini biasanya kita bikin klip-klip, atau nanti ada teknik baru yang saya temukan, biasa saya gunakan gitu ya, untuk mempermudah kita ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kita bikin dulu list data seperti ini ya, data-datanya kita masukkan dulu seperti ini. Nah, kemudian alamat sekolahnya apa kita tulis dulu, jadi nanti kita tinggal copy pindah gitu ya. Nah, nama kepala sekolahnya tahun berapa sampai tahun berapanya, kemudian di SKP-nya seperti apa, isi dulu di sini. Nah, termasuk nanti ini untuk mengetahui nanti nilai kita berapa. Kita punya SK pengawas enggak? Kalau punya saya 2 di sini, tulis 2. Di tahun 2000 ini ada 1, diisi di sini. Nah, kemudian SK pengurus PGRI ada enggak? Ada, usah jadi anggota tiap tahun ada. Kemudian pramuka ada enggak? Oh ya, ada saya. Terus isi semua. Nanti ini akan kita mengukur nilai kita dalam setiap tahunnya ya. Seminarnya ada enggak? Oh, ada satu ya, 1. Ini nilainya kan 0,01. Ini nilainya 0,01 kalau seminar saja. Termasuk sertifikat jumlah yang kurang dari 30, ini juga nilainya setiap satu itu 0,01 ya, 0,1. Tapi yang 30 jam itu nilainya 1 ya, nilainya 1 seperti ini. Dan nanti kita akan kita hitung, oh sekian berarti tambahan di luar nilai PKG kita. Nah, di luar nilai PKG kita. Jadi setelah kita hitung, oh prediksi, oh cukup nilai saya ini, nah, barulah nanti kita buat di SKP, karena SKP nanti isinya sama dengan yang di dupak. Nah, dupak isinya sama dengan fisiknya. Oke ya, kita lanjutkan di sini dulu. Ini ya. Kemudian buat SKP. Nah, ini setelah isi PK guru, usahakan tiap tahun nilainya meningkat dengan aplikasi Excel PK guru ya, ini sudah jelas. Kemudian buat SKP, pastikan SKP yang dibuat bukti fisiknya ada.
Kalau belum ada, lebih baik buat dulu bukti fisiknya baru buat SKP supaya tidak kerja 2 kali. Nah ini ya. Jadi jangan sampai SKP-nya dibuat, bukti fisiknya nggak ada. Mendingan bikin dulu baru masukkan ke SKP, jadi aman ya. Nah kemudian buat daftar usul penetapan angka kreditnya. Nah dupaknya tiap tahun sesuai SKP. Kalau di SKP nilainya misalkan 19,302, maka di usulan ini nanti per tahunnya yaitu nilainya. Kalau beda berarti beda itu, berarti ada yang salah. Nah kemudian ingat, SKP dan dupak dibuat per tahun, nggak boleh rangkap ya. Kemudian fotokopi print bukti fisik menjadi 2 rangkap itu setiap kita selesai ya. Tapi ada kebijakan di beberapa daerah itu sekarang cukup 1 rangkap saja, hanya berkas 1 yang dibuat 3 rangkap. Yang adapun berkas 3 ini 1 rangkap saja ya. Kemudian susunlah berkas sesuai urutan pada berkas usulan, jilid untuk setiap laporan. Ini yang saya bilang tadi, pengembangan diri dengan koper putih, publikasi ilmiah dengan koper hijau, karya inovatif dengan koper merah, unsur penunjang dengan koper biru. Untuk nilai angka kredit setiap bukti fisik bisa dicek di dalam aplikasi SKP. Jadi kita masukkan di situ, di SKP-nya ada. Nah kemudian setelah itu kita sudah isi, bagaimana proses menyusunnya. Nah di sini saya juga sudah tulis untuk mempermudah. Pertama, cetak print terlebih dahulu file lembar usulan. Lembar usulan yang mana ya? Ini tadi lembar usulan. Yang ini ya, ini lembar usulan. Nah, ini lembar usulan. Lembar usulannya. Kalau di bawah sini ada juga contohnya nih di file yang lembar usulan ya, lembar usulan. Nah ini lembar usulan. Kemudian mana tadi? Lewat. Kemudian cetak surat pengantar. Surat pengantarnya berarti lembar usulan, cetak pengantar, surat pengantar. Kemudian cetak dan pisahkan hasil cetak setiap folder. Kalau ditumpuk berilah tanda pemisah untuk mempermudah penyusunan. Karena dupak dan file bukti fisik akan disusun per tahun seperti dalam folder. Seperti dalam folder ini ya. Di sini jelas. Kalau umpamanya tahun 2019 ya 2019, 2020 ya 2020 gitu ya foldernya. Nah, kemudian cetak berkas 2. Ini bagi yang memang mempunyai berkas 2 ya, tapi kalau enggak yang langsung. Cetak berkas 2 tahun 2014. Artinya kalau memang di bawah tahun 2014 ya. Nah, berkas 3 aja berarti ini yang berkas 3 bukan berkas 2 ya. Berkas 3 itu 2013, ini langsung berkas 3. Nah, isi folder tahun 2014 menyesuaikan jika ada waktu sebelumnya, print tahun sebelumnya dulu. Kalau memang ada yang tahun 2013 itu berapa ya. Nah, kemudian print file aplikasi PK gurunya. Cetak hanya 2 lembar, format C dan format D. Nggak perlu semuanya, kadang-kadang dicetak semuanya, aduh tebel-tebel ya, saya nggak dipakai ya. Kemudian cetak SKP. Nah, SKP ini dibuat langsung 3 rangkap karena dia nanti masuk ke berkas 1. Kalau yang PK guru ini dia masuk ke berkas 3. Jadi cukup dicetak 1 kali aja. Jadi format C dan format D satu-satu. Tapi SKP karena dia masuk ke berkas 1 ini kan digandakan 3 sekarang ya, maka langsung aja cetak 3 langsung ya. Nah, yang SKP-nya di sini 2, ini dulu ya, ini sekarang 3 yang diminta. Yang berkas 3-nya nggak lagi rangkap, yang rangkap hanya berkas 1. Nah, kemudian sini cetak dupak, sekarang ini cuma 1 saja ya, kalau dulu 2 sekarang 1. Kemudian cetak ini PKB-nya 1 juga. Ini sudah ada kemudahan ya, tahun ini banyak kemudahan. Kemudian cetak soal cetak ini karya inovatif ya, maksudnya ini ya tergantung yang kita buat. Nah ini juga 1 aja ya, sekarang 1 semua ini ya, ini 1 semua. Yang PKB unsur penuhnya 1 semua. Nah dicetak 1 semua, kecuali yang berkas 1 itu dicetak 3 karena nanti menjadi 3 rangkap. Adapun yang berkas 3
2014, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya itu hanya dicetak satu kali saja ya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap folder tahun 2004, 15, 16. Nah, ini setelah diedit ya, disesuaikan isinya. Sebelum menyusun hasil print atau cetak, maka terlebih dahulu fotokopi atau cetak bukti fisiknya ya. Cetak bukti fisik yang ini ya, bukti fisik berkas 1 ini dicetak dulu kan tadi kan. Nah, ini jadi supaya kita tahu ini berkas ini nanti digandakan, ini kita gandakan 3 berkas 1 ya. Kemudian fotokopi bukti fisik berkas 3. Nah, ini SK pembagian tugasnya ini sekarang nggak perlu 2 tapi cukup 1. Yang ini juga mengawasnya cukup 1. Kalau bisa kertasnya langsung A4 aja ya. Kartu PGRI nya setiap tahunnya 1 ya. Nah, sertifikatnya juga bolak-balik, ini cukup 1. Apa namanya ya, sesuaikan yang di SKP apa bukti fisik yang dikehendaki ya. Kemudian kita lihat nomor 10. Kemudian fotokopi bukti fisik berkas 3 tahun 2015 dan seterusnya ini ya. Ini ingat bahwa untuk berkas 3 itu sekarang satu saja ya, satu saja, tidak lagi kayak dulu 2, sudah ada perubahannya. Hanya berkas 1 yang dicetak 3, dulu 2 sekarang 3, yang berkas 3-nya sekarang 1 saja ya. Ini bukti berkas 3 ini juga ini dibikin 1 rangkap aja ya, rangkap sekarang ini sudah dirubah semua ya. Ini artinya seterusnya sama ya, tergantung kita SK-nya itu sampai tahun berapa yang mau kita usulkan ya, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini masing-masing 1 aja ya. Nah, kemudian jangan dulu disusun. Apa ini? Cetak dulu covernya. Nah, karena tadi cover belum ya, covernya. Nah, laporan pengembangan diri 1 rangkap aja sekarang ya, karena berkas 3 kan, tapi dengan kertas warna putih. Ini jangan disusun dulu, cetak dulu covernya, jadi nanti waktu menyusun langsung dikasih cover ya. Kemudian ini sampai ya 2019 sekarang ya. Ini 1 juga, 1 aja. Nah, jurnal, karya-karya inovatif, ini apa namanya, bentuk-bentuk buku pedoman dan lain-lain, publikasi ilmiah maksudnya ya, publikasi ilmiah itu dengan hijau ya, hijau. Kemudian karya inovatif itu merah, karya inovatifnya merah. Kemudian untuk unsur penunjang dengan warna biru ya. Nah, selanjutnya baru mulai menyusun berkas. Susun berkas 1 sesuai urutan yang ada pada unsur berkas 1. Susun. Nah, SKP belakangan saja karena SKP ada di tumpukan berkas 3. Nanti ini diambil ya, dimasukkan ke berkas 1 SKP-nya. Yang di berkas 3 tadi dikembalikan ke berkas 1, ini masuk ke berkas 1 sekarang ya. Ini dibuat 3 rangkap. Nah, dan masing-masing masukkan ya. Kemudian susun berkas 2014 sampai 2019 sekarang ya, 2020 kan belum ya, dengan staples. Gabungkan format C dan D ya, gabungkan SKP, gabungkan dupak ini biasanya 2 lembar ya, 2 lembar biasanya. Kemudian susun dan beri cover sekalian buku pedoman. Buku pedoman ini warnanya hijau ya, karya inovatif warna merah, unsur penunjang warnanya biru, kalau publikasi ilmiah warnanya putih covernya. Nah, untuk unsur penunjang sekalian dimasukkan bukti fisiknya berupa kartu PGRI atau SK pengawas tadi. Susun berkas usulan berkas 3 setiap tahunnya. Nah, kemudian khusus untuk pengembangan diri, nah ini beri cover, hasil print laporan, surat persetujuan, kemudian masukkan fotokopi sertifikatnya, baru cover belakang. Ini warna putih ya, putih. Untuk berkas yang ada covernya itu dijilid, yang pakai cover tadi dijilid semuanya, sedangkan yang tidak covernya cukup diklip atau diminder dengan yang lainnya, dipisah setiap tahunnya. Nah ini ya, nah, ini untuk kawan-kawan yang apa namanya pengen tahu urutannya, bisa juga nanti kita diskusi lewat ini WA saya ya, atau kita komen-komen di channel Cara Mudah ya.
Tapi biasanya kalau di komen YouTube itu agak lama ya. Silahkan di channel sini di WA ini ya, itu lebih mudah. Nah, itu ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar sama-sama menyusun kenaikan pangkat kita, jangan sampai tertunda setiap tahunnya ya. Nah, sayang sekali pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kita, tapi kita kadang-kadang ya terlena tidak menyusun kenaikan pangkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like kalau memang ini baik ya, subscribe jika tidak ingin ketinggalan, dan berikan komentar serta share, siapa tahu bermanfaat tidak untuk Anda, mungkin buat sahabat kita yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara muda.